Saya sangat hormat sama Mbak Puan, sangat-sangat hormat. Maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu, Mbak Puanlah sebenarnya komandan tempurnya. Itu tidak pernah lupa. Tapi saya juga lihat remang-remang karena pakai biji baju putih, kelihatannya itu Bapak Prabowo Subianto. Oh, saya senang beliau hadir karena saya dengar katanya beliau mau pergi ke luar negeri. Jadi rupanya masih mau menghadiri HUT PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Bowo. Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi, namun otak-atik capres dan cawapres sudah mengemuka di depan mata. Yang terhangat, Gerindra masih ingin mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Menariknya, Gerindra mengisyaratkan akan berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024 nanti. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan ada kemungkinan yang besar untuk berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024. Hubungan yang baik antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah faktor kuat yang akan mewujudkan koalisi ini. Hubungan kita yang baik dengan PDI Perjuangan, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega, saya kira saudara-saudara semua sudah tahu sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah. Dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI. Tapi sekali lagi pembicaraan tentang itu belumlah sampai pada hal-hal yang vital. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai jika nanti Gerindra PDIP berkoalisi di Pilpres 2024, maka kemungkinan lawannya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prabowo Puan misalnya jadi paslon, maka kemudian tentunya partai politik seperti Golkar, Nasdem, PKS akan mencari calon yang lain. Nah, calon yang lain itu dari mana? Saya kira kemungkinan besar adalah Anies Baswedan. Dalam beberapa hasil survei Capres 2024, nama Prabowo Subianto memang masih berada di papan teratas. Seperti di survei Litbang Kompas pada pertengahan April 2021 lalu, Prabowo berada di peringkat 2. Itu pun karena ada nama Joko Widodo yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi pada Pilpres 2024. Prabowo dengan 16,4% suara unggul dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lalu di survei Carta Politika pada akhir Maret 2021 lalu, Prabowo ada di urutan pertama dengan perolehan 19,6% suara. Disusul Ganjar Pranowo dengan 16%, lalu Anies Baswedan dengan perolehan 12,6%. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil juga masuk 5 besar dalam survei tersebut. Isyarat dimajukannya Prabowo Puan dalam Pilpres 2024 tak lama mencuat setelah muncul sindiran Puan Maharani terhadap pemimpin yang seharusnya di lapangan dan bukan di media sosial, serta tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara PDIP di Semarang. Di tengah isyarat kencang, Partai Gerindra dan PDIP akan berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang, pengurus DPD Gerindra Jawa Tengah juga menemui pengurus DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah dan menggelar rapat tertutup. Pasca pertemuan itu, kedua pemimpin DPD baik dari Gerindra maupun PDIP Jawa Tengah sama-sama mengatakan pertemuan ini adalah halal bihalal sekaligus silaturahmi kebangsaan. Meskipun demikian, keduanya tak mengelak jika pertemuan yang dilanjutkan rapat tertutup itu membahas masalah politik termasuk isu strategis nasional jelang Pilpres 2024 nanti.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, berikutnya DPD PDIP Jawa Tengah yang akan berkunjung ke kantor DPID Gerindra Jawa Tengah untuk terus mempererat silaturahmi. Kami ini adalah silaturahmi kebangsaan. Nah, kalau tadi silaturahmi halal bihalal ditambah lagi silaturahmi kebangsaan. Jadi tidak ada salahnya saya ketemu beliau dan nanti saya sampaikan, ayo Mas, kita sama-sama membangun untuk Jawa Tengah yang lebih baik. Maaf-maafan itu kan hal yang normal, hal yang bagus. Kalau hari ini teman-teman Gerindra rawuh ke markasnya PDI Perjuangan, nanti ada waktunya PDI Perjuangan sowan kepada markasnya Gerindra. Siap. Jadi begitu loh. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Meskipun tak disukai elit PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo kini menjadi sosok yang dieluk-elukan para pendukungnya, termasuk pendukung pemenangan Presiden Jokowi. Salah satu relawan yang mendukung Ganjar secara terbuka yakni Jokowi Mania Nusantara atau yang disingkat Joman. Dukungan Joman ini berdasarkan dari hasil kinerja Ganjar sebagai orang nomor 1 di Jawa Tengah. Mereka menilai Ganjar sudah menempatkan diri dengan baik, khususnya sebagai kepala daerah. Sementara Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, berdasarkan hasil survei terbaru, para pendukung setiap Presiden Jokowi cenderung mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres tahun 2024. Survei nasional SMRC itu dilakukan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 8 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara random dan diwawancara secara tatap muka. Margin error dari survei ini adalah 3,07%. Namun sayangnya, di tengah elektabilitas Ganjar yang semakin melejit ini, kendala terbesar justru datang dari internal PDIP itu sendiri. Namun, menurut Jokowi Mania Nusantara, Megawati adalah sosok pemimpin partai yang tidak ada tandingan dengan pengalamannya yang sangat luas. Dia pun yakin bahwa Megawati tidak akan melawan kehendak rakyat terkait dukungan terhadap Ganjar. Beliau itu sosok perempuan yang tangguh. Bu Mega tidak mungkin melawan kehendak rakyat, ujar Ketua Umum Joman Emmanuel Ebenezer. Saya mengikuti apa yang di medsos, sungguh-sungguh saya tidak enak. Sungguh-sungguh saya tidak enak. Saya sangat hormat sama Mbak Puan, sangat-sangat hormat. Maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu, Mbak Puanlah sebenarnya komandan tempurnya. Itu tidak pernah lupa. Saya tidak punya modal saat itu tidak pernah lupa. Maka partai saat itu yang bergerak sehingga saya menang. Maka inilah cara penghormatan saya kepada Mbak Puan, karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau. Baik-baik saja. Saya ini orang Jawa, kader partai yang diajari untuk mendem jero mikul dua.